Merebaknya kasus MERS membuat pemerintah lebih hati-hati. Seluruh warga Indonesia yang ingin melakukan umroh dan haji diminta untuk tidak foto bersama unta. Ini dilakukan untuk menghindari MERS masuk ke Indonesia. Ya, selain himbauan tersebut, bagaimana kemudian pemerintah mengantisipasi MERS? Untuk membahasnya telah hadir di studio kami Menteri Kesehatan Republik Indonesia Ibu Nila F. Muluk. Selamat siang Ibu Nila. Selamat siang. Terima kasih sudah bergabung sama kami untuk kemudian menjelaskan mengenai virus MERS ini ya. Ibu Nila, nanti kita akan bahas kemudian di segmen selanjutnya. Namun demikian kita akan melihat dulu informasi berikut ini. Beberapa waktu lalu kawasan Timur Tengah sempat menggegerkan dunia dengan munculnya penyakit akibat virus yang mengakibatkan ratusan orang meninggal dunia. Penyakit itu adalah Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus atau yang akrab dengan sebutan MERS. MERS terus menjangkit hingga akhirnya penyakit itu baru-baru ini ditemukan di Thailand. Sebanyak 175 orang terpapar MERS, sementara kondisi pasien satu-satunya yang menyebabkan paparan virus tersebut semakin membaik. MERS pertama kali terdeteksi di Thailand pada seorang pria berusia 75 tahun dari Oman yang melakukan perjalanan ke Bangkok untuk pengobatan jantung. Sebelumnya, sindrom pernafasan Timur Tengah ini juga sempat membuat khawatir warga Korea Selatan. Pada hari Minggu kemarin tercatat 3 kasus baru infeksi virus MERS. Angka ini terus menambah jumlah kasus MERS Korea Selatan menjadi 169 kasus. Sementara di dalam negeri sendiri, Menteri Kesehatan Nila F. Muluk meminta calon jemaah haji asal Indonesia untuk tidak berfoto bersama unta. Itu dilakukan untuk mencegah warga negara Indonesia terpapar virus MERS. Pemirsa, kita langsung saja mulai dialog kita langsung dengan Menteri Kesehatan Ibu Nila. Sampai saat ini Kementerian Kesehatan sedang galak-galaknya untuk kemudian mempromosikan bagaimana bahaya virus MERS itu. Kemudian kita tahu data terakhir bahwa ada 24 orang meninggal dunia di Korea Selatan. Nah, mungkin Ibu Menteri, Ibu Nila bisa menjelaskan apa sebetulnya yang mungkin disebut dengan MERS-CoV itu. Mungkin banyak orang nggak tahu, cuma tahu berita-beritanya menakutkan sekali itu kalau di Korea Selatan ya. Tuh, silakan Ibu dijelaskan. Ya, baik, memang yang dikatakan tadi ini adalah penyakit infeksi pernafasan yang berasal dari Timur Tengah. Dan seperti infeksi pernafasan lainnya sebenarnya hampir sama, yaitu jadi seperti flu dan tanda-tandanya adalah demam di atas 38 derajat, sesak dan batuk. Dan tetapi penyebab dari flu ini kan bisa bermacam-macam virus. Salah satunya adalah coronavirus ini yang berasal dari Timur Tengah. Dan memang yang ditakutkan tentu ada angka kematiannya ada, dan dalam hal ini terutama memang yang meninggal ini adalah seperti kita lihat data di Korea, orang-orang yang memang berusia cukup lanjut dan kemudian juga memang mempunyai penyakit pendampingnya, artinya dengan diabetes, ada penyakit jantung atau hipertensi, jadi dalam kondisi yang agak jelek. Dan tentu kami khawatir karena kami tahu sekali orang Indonesia, masyarakat kita ini dalam bulan puasa sering sekali mau melakukan umroh pertama, bahkan tiap bulan barangkali ya, kita hampir sepanjang tahun kita ada umroh. Dan kedua, nanti bulan Agustus kita sudah mulai memberangkatkan jemaah haji kita. Dan di sana ada tempat yang tentunya sekaligus kerumunan orang yang begitu banyaknya dan tidak terlepas dari penyakit flu tadi. Makanya kita harus berhati-hati karena negara Indonesia terutama ya Bu. Nah, tapi kan tadi Ibu juga mengatakan bahwa sebenarnya punya gejala yang hampir sama dengan flu biasa. Nah, bagaimana kemudian masyarakat bisa mengenali dengan pasti bahwa ini kemungkinan mereka terinfeksi MERS? Ya, jadi begini, tentu kita tidak bisa kalau sebelum dilakukan pemeriksaan laboratorium. Nah, jadi kami tentunya satu menganjurkan sekali, mari kita berperilaku hidup bersih dan sehat. Ya, artinya makan yang cukup, jaga kesehatan lah fisik pada waktu kita, nanti di tanah Arab Saudi ini. Kemudian kedua, tentunya cuci tangan. Kita harus cuci tangan, dan kalau tadi dikatakan ada orang yang flu, kita kalau toh kita harus dekat juga pakai masker. Tapi saya minta bagi jemaah kita, kalaupun kita flu sebaiknya kita menggunakan masker. Dan masker ini akan kami bagikan kepada seluruh jemaah haji juga dengan cuci tangan apa namanya itu ya, yang pakai alkohol, disinfektan. Dan itu harus dipakai, harus dipakai. Ini yang kita minta betul. Ibu Nila, kalau beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan bahkan kita sempat mendengar SARS ya.
Nah ini bedanya apa sih Bu dengan MERS-CoV ini sebetulnya? Sebenarnya bedanya dalam hal, tapi memang virusnya agak mirip ya. Namun SARS ini lebih akut dalam hal ini. Jadi akut respiratory syndrome ini gejalanya lebih akut. Sedangkan MERS coronavirus masa inkubasinya itu sekitar 7 sampai 14 hari. Ya. Tapi itu efeknya bisa sampai menyebabkan meninggal dunia itu, apakah memang kita belum sampai seluruh dunia ini belum pengobatannya belum ada. Itu jadi belum virus ada, Bu, ini kelemahannya memang untuk pembuatan pengobatannya agak belum ada. Kedua, kalau tidak barangkali kita sudah tentu sangat senang sekali misalnya penyakit-penyakit virus yang lain ya, seperti HIV misalnya. Itu memang ada obat untuk mencegah untuk tidak jatuh ke menjadi AIDS. Tapi belum ada yang tepat seperti kalau kuman beri antibiotika sensitif mati kumannya. Nah, ini yang benar, virus ini kejelekannya dia sering berganti tipenya. Jadi kalau kita lagi mengejar satu tipe, tiba-tiba endemi lagi, tapi tipenya sudah berubah. Ini yang seperti demam berdarah misalnya. Itu udah ada 4 tipe di situ. Jadi yang mana kita harus buat vaksin? Kita sudah mencoba 1 dan 2, tapi ternyata sudah ada, mungkin saya salah, tapi ada 3, 4 ini yang lagi marak. Jadi kegunaan yang 1, 2 ini tidak terlalu tinggi manfaatnya gitu. Masih cukup. Nah, Ibu Nila, sejauh ini mungkin pengobatannya belum ditemukan ya, paling tidak. Paling tidak kan kita harus berusaha untuk mencegah masuk ke Indonesia. Sejauh ini dari Kementerian Kesehatan ini bagaimana Bu supaya mencegah? Apabila mengingat ini orang mau yang umrah banyak, naik haji, nah ini bagaimana nih? Belum lagi turis datang dari luar, begitu. Masa nggak mungkin dihalang-halangi masuk kan Bu ya? Setuju sekali. Saya barangkali terima kasih sebelumnya mungkin Berita Satu mau mengundang kami. Jadi sama-sama sekalian kami sosialisasi. Kami mempunyai kantor kesehatan pelabuhan, KKP singkatannya. Mungkin banyak yang tidak mengenalnya. Jadi di setiap kami ada 49 di embarkasi ini, dan khusus tentu 15 ini di tempat-tempat yang tadi mungkin ke tempat jemaah haji atau yang datang dari pelabuhan, misal pelabuhan udara. Dan di situ kami memang ada scanner, tapi yang lebih penting lagi kami harus melakukan yang disebut surveillance. Jadi kita melakukan random, melihat kepada para penumpang, terutama yang datang dari Timur Tengah. Jadi itu yang diutamakan, itu satu. Kedua, kami sudah menulis surat ini dan meminta nanti kalau bisa mungkin saya harusnya lebih ini lagi kepada Menteri Perhubungan. Jadi saya sangat minta pada Pak Yonan untuk kiranya di dalam pesawat terbang itu kan ada TV. Untuk TV ini kami ingin semua ini tanda-tanda seperti ini diberikan atau ditayangkan. Dan ini untuk terutama di haji, nanti jemaah haji setiap kali kita tayangkan terus untuk mengingatkan mereka. Dan kami juga mempunyai namanya kartu, kalau bahasa Indonesianya health alert card itu, atau kartu kewaspadaan kesehatan. Itu semua juga akan penumpang harus mengisinya. Jadi dipastikan semua orang itu aware gitu ya, Bu. Ini yang kami minta, karena itu saya kira memang betul sosialisasi kepada calon jemaah haji nantinya, dan ini kan ada di berbagai daerah di Indonesia, bukan dari Jakarta saja kan, dan umumnya mereka juga berasal dari daerah-daerah lagi. Dan saya kira karena itu kami membuat ini, dan ini akan diletakkan, diberikan kepada semua. Juga ada beberapa stiker-stiker, ini kami akan letakkan nanti. Baik. Jadi sebisa mungkin informasi disebarkan buat masyarakat sehingga mereka lebih paham, dan juga mungkin yang paling penting mereka bisa melakukan pencegahan secara pribadi begitu ya. Betul. Bu, ya? Karena begini, dampaknya yang saya khawatirkan adalah dampak ekonomi yang seperti terjadi di Korea Selatan. Begitu terjadi, wisata anjlok dan ekonomi dia juga jauh. Ada perhitungannya itu kalau sampai masuk ke ICU itu berapa juta rupiah yang harus keluar. Sedangkan kalau di karantina, jadi kan orang yang sudah kontak, misalnya saya kena, Anda sudah pernah kontak, Anda pasti dikarantina. Harus dikarantina. Kena juga ya? Enggak, belum tentu kena, tapi tetap diobservasi. Dan dikarantina, Anda tidak boleh keluar dari ruangan ini. Dan itu harus diberi makan, artinya diberikan semuanya. Jadi ini juga membuat cost yang sangat tinggi. Jadi kayak di Korea itu berapa banyak yang
orang yang dikarantina. Pantas sampai angkanya ribuan gitu ya kalau kita dengar ceritanya itu di karantina. Jadi dia belum tentu sakit. Belum tentu, tapi sebagai pencegahan selama 14 hari. Nah, ini yang kami minta juga, mungkin saya takut lupa ini. Setelah pulang dari negara Timur Tengah ini, tolong selama 14 hari kita mau observasi diri kita. Jadi kalau panas itu harus langsung ke petugas, ke kesehatan maksud saya. Oke, baik. Baik, Bu Nila, kita akan lanjutkan lagi dulu kita di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk. Ya, pemirsa, dunia dikejutkan dengan virus baru yang telah menyebabkan ratusan orang meninggal. Virus itu adalah Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus atau MERS yang berasal dari Timur Tengah. Iya, tidak banyak orang yang tahu mengenai sepak terjang virus itu dan berikut kami rangkumkan untuk Anda. Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus atau MERS merupakan jenis baru dari kelompok coronavirus. MERS pertama kali dilaporkan pada bulan September 2012 di Arab Saudi. MERS sendiri merupakan penyakit sindrom pernafasan yang ditandai dengan gejala seperti demam, batuk, dan sesak nafas. Virus ini dapat menular antar manusia secara terbatas. Adapun penularan dapat dilakukan secara langsung melalui percikan dahak pada saat pasien batuk atau bersin dan secara tidak langsung melalui kontak dengan benda yang terkontaminasi virus. Saat ini ada sejumlah negara yang telah melaporkan kasus MERS. Negara tersebut diantaranya Jordania, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Korea Selatan, dan Thailand. Semua kasus berhubungan dengan negara di Timur Tengah. Hingga saat ini belum ada vaksin yang tersedia untuk pengobatan. Pengobatan yang dilakukan tergantung dari kondisi pasien. Namun pencegahan dapat dilakukan dengan pola hidup bersih dan sehat serta menghindari kontak erat dengan penderita. Iya, tadi kita sudah melihat seperti apa gambaran virus MERS ini. Nah, Ibu, kalau misalnya tadi Ibu mengatakan pencegahannya salah satunya dengan cuci tangan, kemudian dengan memperkuat badan. Nah, apakah kemudian kita bisa katakan bahwa virus MERS ini menyebar dengan melalui kontak langsung atau sebenarnya bisa melalui udara saja? Ya, ini yang memang karena itu WHO belum mengambil keputusan dalam hal ini karena cara penularan ini memang sebenarnya masih dalam penelitian lah kalau kita katakan. Pertama kita tentu bertanya, itu memang dari unta yang diketemukan, di dalam tubuh unta itu ada antibodi, jadi artinya ada pasti unta ini pernah kena MERS coronavirus, ada antibodinya. Tetapi sekarang persoalannya dari unta ke manusia jadi tentu menjadi pertanyaan. Dan salah satunya diduga masih tentu satu asumsi dari satu cairan yang memang dari unta tersebut yang mungkin kita memegang, kemudian melalui pernafasan yang kita masuk. Dan jadi juga kalau saya misalnya sudah ada yang terkena, kemudian orang lain juga terkena dari droplet yang keluar dari tubuh. Berarti bisa disimpulkan, Bu Nila, ini penularannya bisa antar manusia dan via udara itu sudah bisa dipastikan? Melalui cairan. Ya? Bukan antar udara seperti ini enggak, tapi karena itu kami cuma menghimbau apapun kan kita tentu ada yang keluar dari mulut kita barangkali pada waktu flu dan sebagainya atau batuk terutama. Karena itu masker itu penting sekali. Atau mungkin tadi ya kalau misalnya batuk harus ditutup dengan misalnya dengan menggunakan lengan bagian dalam begitu ya Bu ya untuk supaya tidak tapi menular. Lengannya juga nanti kalau megang HP-nya nanti HP-nya Anda pinjem nanti kena juga, saya juga gitu ya. Jadi intinya harus pakai masker. Maskernya harus masker khusus atau sebenarnya masker yang biasa kita temukan? Masker biasa. Kami kemarin mencoba mengkoreksi bahwa kita akan berikan masker dalam bentuk untuk saatkan kurang lebih mereka 1 bulan lah ya. Dalam itu mula-mula kita berikan masker kain. Tapi agak kita pada rapat kita komentari kain ini kan berulang-ulang dipakai juga bisa kotor dan sebagainya. Karena itu lebih baik masker yang bisa dibuang dalam hal ini. Itu sudah cukup gitu Bu ya. Cukup. Nah Ibu Nila, ini kita berbicara mengenai siapa sih sebetulnya yang paling beresiko terkena MERS ini? Kan Ibu tadi udah bilang yang mau umroh gitu ya. Tapi apakah yang umroh ini paling berisiko berarti yang paling dekat dengan unta gitu atau bagaimana itu Bu sebenarnya? Kalau tadi ada himbauan tidak boleh foto dengan unta gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak dekat-dekat unta berarti aman saja atau bagaimana nih Bu? Iya.
Ya, dikatakan virus ini kan berasal dari unta. Kita memang juga sebenarnya belum jelas untanya ini apanya nih, apa ludahnya, kotorannya. Ini yang memang kita. Tapi lebih baik kita hindari. Dan saya tahu betul karena mungkin pengalaman saya juga naik haji. Memang rasanya kalau nggak pergi ke negara sana nggak foto sama unta kan nggak sah. Jadi barangkali. Karena di sini juga ada unta ya, di Taman Safari mungkin ada. Iya, kan kalau bisa dihindari. Tapi kami juga mengharapkan negara Arab Saudi sendiri tentu menjaga kebersihan untuk mencegah dalam hal ini. Nah, yang kena risiko ini yang barangkali juga kita hati-hati karena umumnya jemaah haji kita ini kena kuota, kemarin dilakukan kuota, jadi jumlahnya berkurang, antrinya begitu lama, banyak orang-orang tua, dan orang tua ini umumnya tentu sudah dalam keadaan kesehatannya atau keadaan fisiknya yang menurun. Ini yang kami dari Kementerian Kesehatan meminta betul list dari calon jemaah haji kepada Kementerian Agama, dan kami sudah lakukan pemeriksaan jauh sebelumnya. Jadi pemeriksaan fisik ini dilakukan sebelum naik haji. Bu Nila, kalau misalnya kita yang ada penyakit begitu ya, ada nggak sih Bu penyakit-penyakit tertentu mungkin yang paling beresiko terkena MERS, atau semua jenis penyakit ketika nanti sampai di Arab Saudi itu resikonya sama besar dengan penyakit? Sebenarnya bukan penyakit, penurunan daya tahan tubuh. Jadi kalau daya tahan tubuh kita turun, virus itu dengan mudah akan dapat. Jadi kan seperti biasa kalau kita dalam keadaan lelah, daya tahan tubuh kita turun, kita akan lebih mudah terkena flu. Tapi kalau kita fit, kita dalam keadaan sehat, saya kira itu virusnya tidak akan menjadi patogen kepada kita. Karena itu anjuran kami juga di dalam nanti leaflet ini, makan yang betul dengan gizi seimbang, istirahat yang cukup. Jadi artinya jangan memaksakan diri dalam hal ini untuk misalnya sudah tahu besok mau ke Arafah misalnya, tentu kita jangan melakukan suatu kegiatan yang melelahkan. Gitu ya. Atau mungkin mereka harus menambah dengan suplemen-suplemen begitu, Bu? Iya, betul. Makanan kita minta yang seimbang, banyak makan sayur dan buah. Saya rasa itu cukup dalam untuk hal membantu memperkuat tubuhnya ya. Nah, tapi kalau misalnya kita bicara soal tadi MERS gitu ya, Bu, ya sebenarnya kapan sih seorang itu benar-benar kita bisa bilang bahwa dia dicurigai terkena MERS? Harus dibuktikan secara laboratorium. Jadi sputumnya itu reak itu kita ambil dan kita akan periksa. Kami di sini mempunyainya, tentu di Jakarta. Jadi satu di Surabaya, kalau nggak salah kita punya 2 laboratorium. Itu di Litbangkes kami, dan itu dilakukan pemeriksaan di laboratorium yang bisa menyatakan memang ada coronavirus itu selama kira-kira 24 jam. Tapi dari mulai saat pengiriman ya, karena pengirimannya kan bisa dari mana. Jadi memakan waktu. Proses di laboratorium itu butuh waktu berapa lama, Bu? Tadi 24 jam. 24 jam ya. Nah, itu kalau misalnya orang-orang yang pulang dari Arab Saudi begitu, Bu, kapan menurut Ibu itu mereka harus mengecek laboratorium? Tanda-tanda apa kemudian yang bisa dipahami supaya wah kayaknya bahaya nih. Sedangkan kan kita tahu ini gejalanya sama dengan flu ya kayaknya ya. Ya, tetap. Jadi seperti kalau ada panas, pulang dari Timur Tengah dulu ya. Terus kemudian panas di atas 38 derajat atau 38 derajat, batuk, sesak napas, sebaiknya kita periksakan. Meskipun itu kadang-kadang orang suka ngomong ini biasa aja. Itu yang kami minta betul, dan selama 14 hari setelah pulang kita harus tetap waspada. Itu yang kita minta betul. Jadi kita pulang misalnya hari ini, tapi 2 minggu kemudian kita harus tetap waspada. Di antara itu kita demam, saya minta untuk mereka pergi ke pelayanan kesehatan dan mengatakan baru dari Timur Tengah, itu yang harus juga utama. Sehingga kami juga agak care. Tadi betul, misalnya saya cuma flu, demam, tapi kan orang biasa juga bisa aja gitu. Tapi katakan saya baru pulang dari Timur Tengah. Nah, itu baru patut dicurigai yang paling utama ya. Nah, Ibu, kalau misalnya kita bicara MERS di Indonesia, apakah sudah pernah ada kasus positif? Belum. Sampai rasanya bersyukur ya belum ada. Itu karena kan kita takut nih Bu ya, Korea Selatan sudah ada 24 orang meninggal nih, jangan sampai menyebar. Ini menurut Ibu karena memang virus itu susah menyebar, tidak sampai lintas perbatasan, atau memang Indonesia saat ini bagus nih penjagaan
ini ya Bu, atau bagaimana? Mungkin karena kita sudah punya pengalaman sebelumnya dengan SARS dengan sebagainya, memang kantor kesehatan pelabuhan kita, KKP kita ini tentu kami selalu standby dalam hal ini. Dan tentu dengan sekarang MERS ini coronavirus, kami juga sedikit memberikan, bukan sedikit ya, lebih menekankan perhatian kepada KKP ini. Jadi memang harus kita terus menerus. Tadi sebenarnya yang dari Korea karena kemungkinan ketidaktahuan dari mereka dan mereka tidak mempunyai pengalaman. Memang orang itu kan kembali dari Timur Tengah, seorang pengusaha kalau nggak salah saya, pergi kembali ke Seoul, terus kemudian dalam waktu 6 hari. Jadi dia belum keluar demamnya, kemudian baru keluar itu kan 7-14, dan kemudian dia tidak enak badan, dia sudah pergi ke 4 tempat rumah sakit. Nah ini persoalannya ramenya di situ. Bu, ya? Jadi ke 4 rumah sakit itu yang harus terus semua diisolasi, di karantina. Oke, wah bahaya sekali ya kalau sampai Indonesia ya, jangan sampai. Baik, Ibu Nila, kita lanjutkan lagi dulu kita di segmen. Ya, kita masih memperbincangkan mengenai mencegah MERS masuk ke Indonesia bersama Menteri Kesehatan. Nah, Ibu Nila, ini apakah ada sejauh ini rekomendasi pembatasan perjalanan atau perdagangan ke negara-negara yang memang sudah ada kasus positif MERS di sana? Ya. Memang pada waktu itu kami ada berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri, sampai sejauh ini tidak ada. Jadi hanya mengingatkan saja kalau mau pergi ke Korea pada waktu itu yang kita inikan sekali, tentu di sana karena ada kejadian ini untuk hati-hati. Tapi sebenarnya karena sudah di karantina, jadi yang penting jangan pergi ke rumah sakit yang ada orang yang terkena MERS coronavirus. Tapi kalau ke tempat lain saya kira nggak masalah. Tapi ada himbauan itu memang untuk berhati-hati. Saya kira ini juga waktunya untuk kita berhati-hati untuk umroh dan naik haji. Tapi kalau menurut Ibu sendiri penanganan dari virus itu di negara-negara yang bersangkutan itu sudah cukup baik belum? Supaya ini mungkin memberikan rasa tenang gitu. Kita mau udah beli jauh-jauh tiket ke Korea Selatan gitu, terus kita ngeliat wah di sana sudah cukup baik kan Bu? Saya kira kalau tadi dikatakan yang sampai rumah sakit Samsung minta maaf karena mereka itu rumah sakit terbaik sebenarnya. Jadi sebenarnya mereka sudah cukup, tapi mungkin awareness bahwa atau kesadaran adanya terkenanya MERS coronavirus ini dari yang satu orang itu yang mendatangi 4 rumah sakit dan tidak care semuanya perawat dan tidak memikirkan bahwa itu adalah MERS coronavirus. Itu aja barangkali. Ya, mungkin tapi dari kasus ini kita jadi belajar, jadi mulai buat negara-negara lain jadi lebih memperketat pengawasannya. Iya. Nah, ya, kita sekarang ada penelpon yang nelpon dari Tangerang, ada Ibu Ika. Selamat siang Ibu Ika. Halo, selamat siang. Ya, Ibu Ika mungkin ada tanggapan atau mungkin pertanyaan kepada Ibu Menteri Kesehatan kita. Silakan, Ibu Ika. Ya, saya mau tanya ini sama Bu Menteri. Bu Menteri, apakah untuk virus MERS sendiri kan virus ya, dan ini tadi yang berdasarkan informasi yang saya terima juga katanya sudah sampai Thailand dan mungkin Singapura sudah waspada. Nah, untuk di Indonesia sendiri, apakah nanti virus itu tersebut bisa berpengaruh dari udara dan cuaca yang saat ini kan angin cukup kencang Bu, atau panas atau segala macam gitu. Itu sih Bu, sama sebenarnya gejalanya kalau saya lihat mirip seperti ISPA ya Bu ya, ada sesak napas, terus segala macam. Nah, yang membedakan nih MERS nih ketahuan itu apa Bu? Oke, baik. Terima kasih, Bu Ika. Saya bergabung bersama kami. Silakan Bu, mungkin dijelaskan kembali karena mungkin masyarakat masih ingin tahu lebih banyak. Gejalanya memang betul hampir sama seperti yang Ibu katakan tadi dengan ISPA. Jadi infeksi saluran pernapasan, dalam hal ini demam tadi yang kita sudah katakan 38 derajat, kemudian sesak dan batuk. Saya kira gejalanya sama dalam hal ini. Sudah ada vaksinnya belum sih Bu? Belum ada. Tadi yang saya katakan vaksin ini untuk kepada virus ini sangat-sangat masih sulit ya dalam hal ini. Belum ada. Kalau terutama untuk MERS coronavirus, tapi vaksin yang lain tentu ada. Kalau misalnya di Indonesia ada yang diduga gitu ya Bu ya, mungkin dia baru pulang di Timur Tengah atau mungkin Korea Selatan, yang nanti akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan mengingat belum ada vaksinnya. Nah ini langkahnya mungkin bisa dijelaskan. Ya, memang kita mengobatinya simptomatis. Jadi artinya
itu diisolasi, kemudian tentu kalau panasnya tentu kita coba turunkan, dan fisiknya terutama kita harus perbaiki keadaan fisiknya. Jadi kita naikkan daya tahan tubuhnya, jangan dalam keadaan daya tahan tubuhnya turun. Dan kan ini kemungkinan yang paling banyak terkena adalah orang-orang yang punya penyakit namanya pendamping. Jadi artinya ada diabetes misalnya, itu kita harus atasi. Oke. Kita juga jadi hanya simptomatis saja yang diobati, tidak ada obat kan memang. Baik, kita juga mengingatkan tadi ke Ibu Ika tadi ya, kalau asal udah pulang dari Timur Tengah, terus punya gejala panas dan sesak, itu harus ke lab gitu ya? Iya. Harus ke pelayanan kesehatan dan menyatakan saya pulang dari Timur Tengah. Karena itu kami langsung harus mengisolasi, mengambil sputumnya, memeriksanya ke laboratorium. Tunggu sampai hasilnya positif atau negatif. Tapi kalau liburan dari Australia kayaknya nggak perlu gitu ya? Mungkin orang harus bisa mengetahui bahwa intinya mereka mungkin baru pulang dari Timur Tengah ya, Ibu ya, itu yang kemungkinan besar ya. Kalau mereka tidak ke sana, mungkin tidak perlu khawatir kalau mereka mungkin saya tambahkan tadi kenapa di Thailand itu juga adalah orang yang tadi kan disebut di TV dari Oman, jadi dari daerah situ yang datang, bukan asli orang Thailand yang kita kena. Oke, tetapi ada perjalanan dari Timur Tengah, Bu, ya itu intinya berarti memang. Nah, mungkin kalau misalnya masyarakat ingin tahu lebih banyak mengenai hal ini, ada tidak Bu, mungkin ada call center semacam itu dari Kemenkes untuk bisa mereka mengetahui lebih banyak mengenai MERS ini? Ada Bu, ada, tapi saya nggak bisa hafalnya. Ada, jadi atau buka saja website dari Kementerian Kesehatan, kemudian mencari kepada apa namanya tentang MERS-CoV ini, ada Bu. Sudah ada, tapi juga ada lagi call center juga kami punya. Saya minta maaf saya nggak hafal ini namanya. Nanti ada, kami kan sudah mempunyai leaflet dan ini saya kira bisa kita sebar luaskan dan ditempel di mana-mana nanti. Baik. Oke. Ibu Nila, saya ingin nanya lagi Bu. Ini kalau misalnya orang perjalanan dari Timur Tengah atau mungkin dari negara-negara Korea Selatan gitu Bu ya, ada tidak sih Bu dari mungkin formulir yang harus mereka tuliskan atau kondisi kesehatan atau mungkin alat untuk deteksi dini gitu, ada nggak sih Bu? Dua ya, satu formulir, satu alat ya. Jadi kalau formulir, kalau untuk jemaah haji memang kita mempunyai tadi yang disebut apa namanya health alert card atau kartu kewaspadaan kesehatan. Itu yang mesti diisi memang. Jadi ada itu Bu ya? Tapi sekarang saya juga bertanya ini, barangkali apakah sekarang setiap penumpang kita harus menuliskan. Dulu kan memang ada ya, tapi sekarang hanya bawaan yang ditanyakan, kartu yang kita harus isikan. Jadi barangkali mungkin kita harus mengembalikan lagi, mengingat banyaknya penyakit yang sudah mewabah mungkin secara dunia dalam hal ini. Ini kan tadi kita hanya jaga dari Timur Tengah atau dari Ebola misalnya, waktu Ebola itu kan dari Afrika. Untungnya kalau waktu di Afrika kita nggak punya pesawat direct ke Afrika, kan dia akan dicegah dulu di Timur Tengah, di Abu Dhabi, atau mereka akan berhenti di Singapura atau di Kuala Lumpur. Nah itu mereka lakukan, atau Bangkok baru ke Indonesia. Jadi kita sudah punya screening nih di sini. Udah lewatin beberapa tempat. Tapi gitu kalau yang ke Arab Saudi itu direct kan ada. Itu bahayanya gitu ya. Baik, kita masih memperbincangkan mengenai permasalahan ini nanti, Ibu. Ya, gejala MERS untuk sebagian besar yang terinfeksi virus tersebut berkembang ke saluran pernafasan yang berat disertai dengan demam, batuk, serta nafas lebih pendek. Ya, dan berikut ciri mengenali pasien yang terserang virus MERS. Kelompok bisnis terbesar Korea Selatan, Samsung Group, meminta maaf secara terbuka kepada publik Korea Selatan. Ya, hal ini dilakukan menyusul makin meningkatnya kecaman terkait penanganan wabah MERS di Rumah Sakit Samsung. Wakil Direktur Samsung Group, Lee Jae-yong, meminta maaf secara khusus kepada pasien dan keluarga korban wabah MERS. Lee berjanji akan menanggung secara penuh biaya pengobatan para pasien wabah MERS. Pihak Samsung juga akan membantu upaya pemerintah secara maksimal untuk memerangi wabah MERS di Korea Selatan. Sebelumnya, Rumah Sakit Samsung di Seoul dianggap lalai dalam menangani pasien wabah MERS hingga akhirnya wabah itu terus menyebar.
Seorang perempuan pasien MERS di Korea Selatan melahirkan bayi melalui operasi sesar. Ya, sementara itu jumlah orang yang terpapar virus MERS bertambah menjadi 175 orang. Kementerian Kesehatan Korea Selatan mengatakan pasca melahirkan, pasien MERS berusia 39 tahun beserta bayinya dalam kondisi baik. Saat ini Korea Selatan masih merawat 94 pasien MERS. 16 pasien diantaranya dalam kondisi tidak stabil. Sementara itu sebanyak 54 pasien MERS sudah diperbolehkan pulang. Sejauh ini wabah MERS di Korea Selatan menewaskan 27 orang. Wabah MERS di Korea Selatan berawal dari seorang pria berusia 68 tahun yang sempat bepergian ke Timur Tengah. 확진자는 총 175명. Ya, pemirsa, kita sudah sampai di segmen terakhir, masih bersama dengan kami, Menteri Kesehatan Ibu Nila Muluk. Ibu Nila, tadi kita sudah berbincang menyinggung sedikit ya mengenai call center ya. Nah, ini call centernya mungkin bisa dijelaskan, Bu. Ini call centernya berapa nomornya dan kemudian apa saja yang bisa didapatkan masyarakat dari situ, ya, Bu? Kami membuat namanya Halo Kemkes, jadi 500-567. Oke. Jadi saya kira semua yang ingin ditanyakan kami akan menjawabnya di situ. Nah, kalau misalnya ada orang di daerah-daerah terpencil, Bu, mau bertanya mengenai laboratorium mana yang bisa mendeteksi MERS atau itu tuh bisa di situ cuma ya, Bu? Bisa semua, tapi tadi bisa saya juga jawab yang memeriksa virus ini agaknya laboratoriumnya memang khusus ya, jadi tidak semua laboratorium seperti kita periksa darah begitu, bukan. Jadi nanti bahan itu dikirim ke Jakarta atau Surabaya, ada 2 tempat, dan nanti dari laboratorium Litbangkes atau dari kami, dari Kemkes itulah yang memeriksa, yang mengatakan hasil apakah ini coronavirus atau bukan. Kalau positif, dalam kurang lebih 24 jam kami mengetahui, tapi tentu dengan berita ini sekitar 4-5 hari lah. Oke. Tapi paling tidak sistemnya sudah terbangun, sudah, Bu ya. Jadi semua masyarakat di Indonesia mau di tempat-tempat terpencil pun ya, mereka kalau melapor itu bisa langsung melalui diteruskan. Halo Kemkes 500-567. Okay. Nah, Ibu, mungkin kita mengantisipasi sekarang kan sudah dalam bulan puasa, kemudian nanti sebentar lagi ada musim haji, ada mungkin himbauan yang harus mungkin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan virus MERS ini. Iya, saya kira saya memang sangat menghimbau kepada calon jemaah haji ataupun calon umroh, tentu harus mempersiapkan diri untuk menjaga kondisi badan dalam keadaan tidak dalam daya tahan yang turun dalam hal ini. Karena itu kami memang kalau untuk calon jemaah haji, karena memang ini listnya tetap, kami sudah melakukan pemeriksaan di layanan kesehatan primer, dan kami sudah membaginya dengan istilah saya tentu lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Jadi lampu merah itu artinya sudah dengan penyakit yang cukup berat, dan kemudian untuk dipertimbangkan kembali. Misalnya tahun lalu ada yang dengan stroke bisa berangkat, apakah ini perlu kita pertimbangkan. Dengan Kementerian Agama tentu kami berkomunikasi. Kemudian lampu kuning itu juga artinya memang sudah ada penyakitnya. Yang lampu hijau insya Allah dalam keadaan sehat. Lolos gitu ya, jalan terus gitu kalau itu. Iya. Kalau dan kami akan memberikan gelang. Ya, saya lupa akan diberikan kalau toh berangkat ada gelang merah, kuning dan hijau. Jadi sehingga petugas di sana pun juga sudah tahu mengantisipasi ya. Dengan mengantisipasi. Jadi jangan kaget kalau dikasih gelang-gelang gitu. Iya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Nila sudah bersama kami, dan mudah-mudahan informasinya juga bisa disebarluaskan kepada masyarakat, dan mudah-mudahan bermanfaat juga dialog kita pada hari ini. Dan mudah-mudahan Indonesia benar-benar bisa mencegah MERS supaya tidak masuk ke jangan sampai masuk ya. Jangan sampai masuk doanya. Baik, terima kasih. Baik, pemirsa, demikian dialog Unstock hari ini. Anda dapat mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita12.tv. Ya, atau follow kami via Twitter, Facebook, dan juga YouTube. Nantikan Unstock setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Saya Valerina Daniel. Saya Kevin Egan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.